Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini sebenarnya adalah masih merupakan satu seri panjang dari perubahan. Di suatu pagi itu beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika itu saya ingin berangkat ke Bali, ada pelayanan di sana. Saya sedang ada di ruang tunggu, waiting room. Saat itu sedang menunggu waktunya untuk masuk ke pesawat atau boarding ya. Sebelum pandemi saya sering sekali keliling keluar kota. Ke seluruh Indonesia ya. Lalu ketika saya menunggu itu terdengar satu pengumuman. Lewat loudspeaker yang ada ya. Pengumuman itu sekaligus panggilan. Mengingatkan bahwa penumpang dengan pesawat nomor sekian-sekian jam sekian akan segera berangkat. Silakan Bapak Ibu masuk ke ruang gerbang pesawat. Tujuannya adalah kota tertentu. Harap segera masuk. Panggilan ini diulang-ulang. Kita sudah biasa mendengar itu kalau sering keluar kota. Diulang-ulang untuk memastikan tidak ada penumpang yang tertinggal. Ya, itu biasa saja sih. Tapi kemudian saya terhentak oleh satu kalimat yang terakhir. Panggilan terakhir. Panggilan terakhir. Pesawat akan segera berangkat. Penumpang diharapkan segera masuk. Entah kenapa hari itu saya benar-benar kaget. Waduh, panggilan terakhir. Artinya, kalau penumpang ini tidak masuk juga, ditinggal saudara. Nggak mungkin ditungguin terus-menerus. Ditinggal. Betapa ruginya kalau seseorang ketinggalan kereta. Yang pertama mahal, yang kedua repot. Yang ketiga, acara yang di sana bisa gagal. Waduh, panggilan terakhir gitu. Tapi itu herannya ya, di bandara itu sering sekali tuh panggilan terakhir. Artinya ada orang yang selalu ketinggalan. Tetapi jika penumpang itu nggak muncul-muncul juga meskipun dipanggil berulang-ulang, ditinggal akhirnya. Ya, itu berkesan buat saya. Waduh. Di kesempatan kedua, ini di waktu yang lain lagi. Saya sendiri yang mengalaminya. Saat itu saya sedang berdiskusi dengan sahabat di bandara. Tapi bukan di ruang tunggu, masih di luar. Berdiskusi saking enaknya berdiskusi. Tidak terasa jam itu lewat cepat sekali. Lalu dipanggil terakhir saya nggak dengar. Diulang-ulang akhirnya saya dengar, loh panggilan terakhir. Lari saya. Jauh banget lagi di ujung. Lari. Wah itu kalau sakit jantung langsung berangkat juga itu. Untung saya sehat. Lari tetap gak ngos-ngosan. Aduh, saya lihat dari jauh ya. Itu pramugari sudah, yang jaga itu udah kosong, udah gak ada penumpang gitu. Waduh, udah berangkat apa belum nih? Saya tetap lari. Akhirnya mereka lihat, cepetan Pak, mau ditutup. Wah, saya lari. Pas, udah pintunya udah mau ditutup gitu. Oi! Masuk saya. Tapi berapa tahun yang lalu lebih dulu, belasan tahun yang lalu lebih hebat lagi. Lebih parah itu. Macet kan?
sampai bandara, benar-benar ditungguin loh. Pesawatnya pesawat kecil. Pesawat kecil itu apa? Yang bolang-baling ya. Pesawat kecil itu udah berangkat, gitu. So, lari ngejar. Kayak di film. Dulu masih bisa, sekarang nggak ada begitu-begituan. Kecil udah mulai jalan pelan gitu, so, lari. Masih dibuka pintunya. Ini dalam hati saya aneh juga ya, pintu dibuka ya. Ditungguin, cepetan Pak, cepetan lari. Lari saya masuk. Untung pas loh. Langsung naik. Waduh. Tapi saya pernah sekali. Sudah sampai Pantai Indah Kapuk nih, udah deket kan. Macet total. Akhirnya sampai sana udah telat. Terpaksa harus beli tiket lagi. Nunda lagi. 2 jam kemudian. Sangat tidak enak kalau ketinggalan itu. Ya. Ini ilustrasi saja. Di zamannya Nuh. Itu sama. Nuh sedang membuat bahtera. Lalu semua orang masuk. Orang-orang ngeledekin malah. Orang-orang ketawa, Nuh ini gila ini. Buat bahtera di atas gunung. Di atas bukit. Mana ada banjir sampai ke atas bukit. Belum pernah terjadi. Gila diejek-ejek Nuhnya. Tapi Nuh sendiri mungkin dalam pikirannya gitu juga. Masa sih Tuhan gitu. Disuruh Tuhan tapi. Tetapi Alkitab mencatat Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Itu luar biasa itu. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak mengerti akan suatu masalah, enggak masalah, tapi lakukan aja, nurut saja pada firman Tuhan. Nanti akhirnya kita akan mengerti ujungnya. Ketika itu hujan gerimis, lalu orang-orang masih ngeledek, gerimis gini mana bisa sampai ke bukit. Gitu. Akhirnya pintu bahtera itu ditutup. Orang-orang masih ngeledekin. Tapi karena hujan itu deras sekali, 40 hari 40 malam, disusul lagi ratusan hari kemudian, tenggelamlah seluruh isi bumi. Orang-orang itu teriak-teriak, bukain, udah nggak bisa juga, sudah ditutup pintunya. Artinya, ada suatu waktu tertentu di mana itu batasnya. Batas dari kita semua. Jangan anggap enteng. Yang masih muda jangan bicara aku masih lama Pak matinya. Belum tentu. Apalagi yang sudah berusia. Jangan berkata aku masih lama. Lah sudah usianya sudah lanjut. Iya kan? Jadi khotbah setiap minggu, setiap tengah minggu, setiap hari yang saudara dengar itu ya Bapak Ibu dengar. Jangan-jangan itu panggilan terakhir. Jangan-jangan itu panggilan terakhir. Cuma diulang-ulang. Dan jangan-jangan pagi ini panggilan benar-benar terakhir. Ya, kita harus berpikir seperti itu. Lebih baik berjaga-jaga daripada asal-asalan. Lah hidup cuma sekali kok asal-asalan. Rugi kan kita? Hidup ini jangan untung-untungan. Don't take this life for granted. Banyak orang take it for granted. Take it for granted tuh gini loh. Gak apa-apa lah, masih ada waktu nanti. Enggak lah, kali ini gak apa-apa aku kebut-kebutan. Sekali-sekali ini. Gitu. Take it for granted. Sama seperti Esau. Esau dikasih hak kesulungan, di mana hak ahli waris di zaman itu yang berlaku adalah kalau anak sulung memiliki warisan 2 kali lipat dibanding semua saudaranya. Itu hak istimewa loh. Tapi Esau take it for granted. Ia merasa nggak mungkin hilang, itu kan hakku sebagai anak sulung. Akibatnya ketika Yakub menawari tukeran yuk. Sup apa itu? Sup lentil merah. Itu lentil namanya.
Nanti dicek di Google ya, lentil itu apa? Seperti kacang hijau. Lentil merah, ada yang warnanya merah. Saya pernah cobain di Israel, sup lentil. Tapi saya bukan Esau loh ya. Ini di hotel. Sup lentil enak banget, sehat lagi. Protein yang luar biasa. Tapi harganya murah. Sup lentil itu. Lah kok Yakub ditukar sama sup lentil mau loh. Hak kesulungan loh, bayangin. Di sini ada yang punya hak ahli waris rumah gitu. Tukeran yuk sama sup kacang hijau. Lah saudara mau sup kacang hijau sedrem juga saya sediain. Masa ditukar rumah? Iya enggak? Nah ini kok ditukar dengan hak kesulungan. Waduh, hilang hak kesulungannya. Ya, ini merupakan peringatan juga buat kita. Jangan seperti Esau yang menganggap enteng segala sesuatunya. Banyak orang kalau memandang pendeta atau gereja itu anggap enteng. Hari gini bicara agama, itu banyak yang begitu, apalagi di luar negeri. Free thinker. Free thinker itu berpikir bebas. Mereka berpikir dia bisa bebas dari Tuhan. Bisa bebas dari Tuhan, lepas binasa. Itu sebabnya ya, Eropa mengalami penurunan tajam. Yang dulu rohani, hari ini luar biasa sekulernya. Gereja saja dijual. Kenapa gak dijual? Gak ada jemaatnya. Paling yang datang satu orang, itu pun sudah tua. Itu pun jalan sudah susah. Yang anak muda mana mau ke gereja? Penurunan ini luar biasa loh, kerusakan ini terjadinya. Di Indonesia gereja penuh, bagus. Bagus. Tapi, ada tapinya juga. Kalau yang diajarkan bukan kebenaran, percuma juga. Gerombol di gereja tiap minggu itu percuma. Kalau yang diajarkan bukan firman kebenaran yang murni. Diambil dari Alkitab sih ayat-ayatnya. Tapi pilih-pilih ayat. Tapi diartikan tidak sesuai konteks. Nggak pengaruh. Makanya banyak orang ke gereja rajin dan sebagainya. Nggak pengaruh, setiap harinya nggak berubah. Karena yang didengar bukan kebenaran. Waduh, ini menyedihkan loh. Bapak Ibu tahu saya tidak disukai oleh banyak pengkhotbah. Kenapa? Karena saya bicara seperti ini. Dikira menyerang mereka. Tidak. Saya menyampaikan kebenaran. Kau nggak suka berarti kau nggak benar. Begitu aja. Sederhana saja. Alkitab yang disampaikan kau tidak suka. Sementara kau bicara sembarangan di mimbar. Nanti kita lihat. Ini peringatan terakhir buat kau. Panggilan terakhir buat kita semua. Jangan sampai kita dipanggil tidak datang. Sebenarnya Tuhan itu memanggil kita setiap saat. Melalui rohnya yang kudus. Roh Kudus. Roh Kudus berbisik secara halus di dalam nurani kita. Pulanglah anakku. Keluarlah dari kegelapan itu. Menuju terangku yang ajaib. Yang luar biasa. Berubahlah anakku menurut pembaharuan budimu. Mindsetmu itu dirubah. Akal budimu itu dirubah. Jangan seperti orang dunia yang fokusnya harta, kekuasaan, wanita atau perempuan. Jangan. Jangan seperti orang-orang di zamannya Nuh. Disuruh masuk bahtera tidak mau. Jangan seperti Esau menganggap remeh hak kesulungan. Banyak orang begitu karena tidak mengerti kebenaran. Ini banyak orang binasa loh nanti. Gak usah nanti deh. Sekarang aja sudah menderita manusia karena gak mengerti kebenaran. Kalau orang mengerti kebenaran,
biar ekonominya pas-pasan, dia akan damai sejahtera. Ya, ada amin? Serius ya? Saya sering kasih ilustrasi, seorang petani itu bekerja seharian, bekerja keras. Di siang hari, istrinya membawakan makan siangnya, rantang. Rantang tahu ya? Orang kota zaman sekarang mungkin anak muda nggak tahu kali rantang ya. Rantang itu yang susun-susun itu loh. Rantang warnanya lurik-lurik ya zaman dulu itu ya. Sang petani dibuka, isinya cuma sambal. Sambal terasi. Dibuka yang kedua, cuma tempe 2 biji, 2 potong. Yang ketiga baru nasinya banyak. Tapi makannya lahap sekali. Enak banget. Dan ketawa-ketawa. Sementara orang di kota, duduk di restoran. Pesenannya banyak menunya. Mahal-mahal. Keluarganya duduk juga sama-sama. Masing-masing lihat HP-nya. Makan juga nggak menikmati. Ada yang salah. Ada yang salah. Bukan soal hartanya, bukan soal keadaan ekonominya, bukan. Mindsetnya salah, hatinya salah. Apa yang membentuknya selama ini? Sehingga dia begitu. Hati-hati. Jangan kita menginvestasikan waktu kita ke hal-hal yang fana, yang sementara, yang sia-sia. Sebab Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus kita semua dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan barang murah, tapi dengan darahnya yang mahal. Supaya kita tidak hidup sia-sia. Supaya kita tidak hidup menurut tradisi nenek moyang. Tradisi yang umum. Bahwa hidup di dunia ini harus sukses secara materi, harus kaya, harus terkenal. Mau menikmati hidup. Jangan seperti itu akal budinya. Pembaharuan akal budi. Sehingga kita berkenan bagi Tuhan. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Panggilan terakhir itu sebenarnya Tuhan sampaikan setiap hari untuk kita semua. Setiap saat. Sebab setiap saat kita bisa mati. Dengan cara apapun. Kadang-kadang orang yang meninggal gak sempat pulang ke rumah loh. Di tengah jalan tergeletak. Tragis ya. Tragis loh. Tragis banget. Ya aduh. Belum orang tidak mengerti bahwa Tuhan setiap saat bisa datang juga. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Perhatikan baik-baik. Unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Gak ada lagi air bah seperti zaman Nuh. Dijamin oleh Tuhan. Tapi oleh api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini luar biasa loh. Sebenarnya kalau kita merenungkan ya itu mengerikan. Banyak orang gak pernah merenungkan. Merenungkan diri sendiri mati aja gak pernah orang. Padahal ya, semua kita pasti mati. Pasti. Ada amin gak? Ya iyalah, semua kita pasti mati. Amin. Itu. Tapi gak sekarang matinya. Jangan buru-buru mati. Amin. Loh, ada yang mau buru-buru? Jangan buru-buru. Kita harus sehat. Umur panjang untuk belajar kebenaran, untuk memperbaiki diri supaya berkenan bagi Tuhan. Jangan mati dalam keadaan Tuhan tidak mau. Waduh, itu binasa itu. Ya. Banyak anak muda itu anggap enteng selama ini. Bahkan yang berumur juga anggap enteng. Makanya berani khotbah sembarangan.
Anggap enteng. Sama jemaat tidak mengasihi. Sama jemaat cuma minta persembahan. Tapi yang susah-susah nggak ditolongin. Ini apa ini? Ya, suatu hari nanti semua akan lenyap. Ingat baik-baik itu. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin gelap. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Suatu hari, kalau tiba-tiba langit menjadi gelap, warnanya tembaga, semua orang gemetar. Apa yang terjadi? Suatu hari kalau tanda-tanda Tuhan semakin jelas di langit, semua orang ketakutan. Tapi hari itu sudah terlambat. Alkitab berkata, semua lutut akan tekuk lutut dan mengaku Dia Tuhan. Tapi hari itu sudah terlambat. Orang yang tidak mau, yang melawan Tuhan Yesus binasa. Orang yang anggap enteng binasa, ditinggal. Makanya Alkitab berkata begini, jika demikian langit dan bumi akan lenyap, akan hancur oleh api maksudnya. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita harus hidup sesuci-sucinya, sesaleh-salehnya. Amin ya saudara. Saya kadang-kadang agak bingung kalau ada orang yang tidak mau hidup kudus. Disuruh hidup suci kok tidak mau. Saya nggak ngerti loh. Disuruh jadi orang baik kok tidak mau. Disuruh cari Tuhan kok tidak mau. Disuruh berubah mindsetnya kok tidak mau. Kalau ditanya solusinya apa hidupmu? Nggak tahu juga. Loh bagaimana ini? Hidup ini ya, kalau kita tidak arahkan, pasti kemana-mana larinya. Tersesat. Diarahkan saja, masih kadang-kadang bisa belok-belok dikit-dikit. Apalagi tidak diarahkan. Makanya jangan hidup seperti air mengalir. Jangan hidup seperti angin bertiup. Hidup cuma satu kali. Panggilan terakhir itu tidak selamanya diulang-ulang. Pasti ada ujungnya. Pada akhirnya, panggilan terakhir itu akan berhenti. Makanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan untuk menyelamatkan. Judgment Day, untuk menghukum. Orang saleh diangkat dulu memang. Setelah itu untuk dihukum yang tinggal. Langit dan bumi akan lenyap oleh lautan api. Dan itu tidak main-main. Lautan api. Saudara kalau lilin, kan apinya kecil tuh. Coba aja deketin pelan-pelan. Itu aja udah panas. Apalagi lautan api. Matahari itu suhunya jutaan derajat Celcius. Logam apapun dilempar ke sana, gak ada bekas. Seperti hilang aja gitu. Kan kalau dilempar ke kompor mungkin masih lama lah ya cairnya.
Tapi kok ke matahari nggak ada apa-apa, nothing. Jutaan derajat Celcius. Neraka kita tidak bisa bayangkan. Itu kan matahari cuma satu. Lah kalau langit dan bumi akan lenyap, matahari, planet-planet dan sekelilingnya, waduh, solar system, tata surya, waduh, suhunya berapa itu? Dan hari itu, setan dan roh-roh jahat akan dibakar. Mungkin saudara bertanya, setan kan roh Pak, bagaimana bisa dibakar? Percayalah Tuhan punya kuasa untuk membakarnya. Ada amin? Jangan pakai pikiran kita. Ada banyak hal di luar pikiran kita. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, tanya aja, bagaimana ya caranya? Dari tidak ada menjadi ada. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti, saudara. Maka dari itu, percayalah kebenaran firman. Sebab, sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri, aku datang, tidak jauh-jauh, aku datang menjadi manusia. Supaya kau punya teladan. Sebab tidak ada seorang pun bisa jadi teladan sepanjang sejarah manusia. Abraham dikatakan punya iman. Ya betul. Imannya waktu mempersembahkan Ishak. Imannya waktu dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Tapi ia berbohong juga. Ia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya di hadapan Firaun. Tapi ia meragukan janji Tuhan. Sudah dijanjikan akan punya anak dari Sarah, punya ide kreatif. Ia menghampiri Siti Hagar. Masalah deh dunia sampai hari ini. Mengerti ya? Teladan yang utama Tuhan Yesus. Jika kau mau punya iman yang benar, pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus itu bukan dengan mata begitu, bukan. Artinya dengan hati, dengan segenap hidup kita mengalami pembaharuan akal budi seperti Tuhan Yesus. Kita dipanggil terakhir masuk ke bahtera kebenaran. Jangan di luaran sana mau ngapain sih, nanti kau tenggelam oleh dunia. Alkitab berkata, keluar kau dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itu, kita dipanggil untuk keluar. Sesungguhnya gereja itu artinya keluar. Sebab kalau orang ke gereja nggak keluar dari kegelapan, percuma. Untuk apa ke gereja duduk dengerin begini? Memangnya standing comedy? Mendingan nonton standing comedy. Enak, lucu-lucu. Iya kan? Kalau ke gereja harus masuk ke bahtera kebenaran. Tinggalkan kebiasaan lama kita. Jangan bilang aku memang begini Pak, aku dilahirkan begini. Secara genetik aku mewarisi orang tuaku. Jangan banyak alasan. Berubah hari ini. Kosongkan dirimu. Kosongkan. Jangan punya ambisi pribadi. Kosongkan saudara. Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Clear. Kosongkan. Jangan punya. Jangan memiliki apapun. Di rumahku punya rumah Pak. Itu rumah milik Tuhan. Jangan merasa punya milikmu. Itu punya Tuhan dititipkan kepada kau. Artinya harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu artinya. Jangan merasa memiliki. Ya. Makanya harus belajar mengosongkan diri. Saudara-saudara kita, sahabat kita yang agamanya Buddha, ingin melepaskan diri dari dunia ini. Tidak melekat pada dunia ini. Tidak punya keinginan. Bagus. Jangan seperti orang Kristen yang gak ngerti kebenaran. Ikut Tuhan malah omsetku dilipat gandakan 100 kali lipat. Yang dibicarakan berkat-berkat jasmani. Tidak salah, tapi kalau itu menjadi yang utama, salah. Dia tidak mengerti untuk apa Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Ya, kita harus kosongkan diri, saudara. Step pertama, langkah pertama, kosongkan dirimu. Panggilan terakhir, kosongkan dirimu. Sebab kalau tidak, kau binasa. Kita binasa kalau tidak melepaskan diri dari segala milik kita. Katakan begini, saudara. Tuhan, aku rela
mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saudara, kalau kita kosongkan bejana hidup kita, artinya kita jangan punya ambisi pribadi, keinginan pribadi, maka jangan dibiarkan kosong. Setelah dikosongkan, isilah dengan gairah surgawi, roh surgawi, kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi hidup. Mengosongkan itu bukan kosong lalu aku setiap hari bertapa, Pak. Gak mau sama tetangga, gak mau bicara juga, gak mau makan juga. Bukan, salah. Kosongkan, isi dengan gairah surgawi. Kalau kita bergairah secara surgawi, maka kita akan hidup luar biasa. Waktu kita memandang orang tua kita, ya Tuhan, aku mengasihi orang tuaku. Bagaimana supaya nanti aku bisa ketemu selamanya di surga nanti. Ketika kita memandang pasangan hidup kita, ya Tuhan, tidak selamanya aku akan bersama dia di bumi ini. Tapi puji syukur nanti aku bersama selamanya di surga. Jangankan pasangan hidup, saudara, yang kita baru pertama ketemu aja, aduh Tuhan, nanti kita ketemu lagi di sana enak semuanya. Itu sebabnya saudara, kosongkan segala ambisi, binasa nanti. Banyak orang sibuk dengan ambisinya, sehingga tidak mengalami perubahan akal budi. Saya waktu di luar negeri itu ya, saya lihat jam, masih lama boardingnya. Masih lama, gak taunya apa tuh. Jam Jakarta yang saya lihat. Waduh, cilaka. Saya santai-santai gitu. Boardingnya udah deket nih. Saya mampir ke toko. Saya pikir masih lama. Saya lihat-lihat di toko gitu. Tiba-tiba ada orang teriak-teriak gak karuan. Gitu. Saya pikir ada apa nih? Ada teroris atau apa nih? Saya liatin gitu orang itu. Loh, panggil nama saya. Teriak-teriak panggil nama saya. Saya juga heran ya, kok ada sampai teriak-teriak gitu ya. Kalau enggak ditinggal loh. Loh, wah saya lari langsung. Waduh, itu kejadian langka juga itu. Kok sampai disamperin teriak-teriak gitu. Waduh, bayangkan saudara. Kalau sebentar lagi Tuhan Yesus datang, masih sempat mampir ke toko istilahnya. Artinya masih sempat santai-santai, nggak berubah hidupnya, masih sombong. Nanti ajalah berubahnya. Masih sempat, apalagi ya, masih sempat melakukan hal-hal yang sia-sia. Apalagi jahat, aduh, itu tanda tidak takut Tuhan. Manusia yang tidak takut Tuhan itu jahat, pelit, tidak mengasihi sesama, egois. Itu orang yang tidak takut Tuhan tuh. Padahal Tuhan bilang lepaskan segala milikmu. Ganti dengan gairah surgawi. Nanti ketika kita pulang, dijemput Tuhan. Kalau tidak, ditolak oleh Tuhan. Ini peringatan, khotbah-khotbah itu sebenarnya kumpulan dari peringatan terakhir. Jangan sampai kita diperingatkan terus.
waktunya habis, time out. Habis. Ya, amin ya. Jadi kalau khotbah itu jangan mendengar yang seneng-seneng doang. Kalau yang lucu-lucu adanya di standing comedy aja ya. Ya bukan berarti nggak boleh melucu, boleh. Tapi intinya kebenaran. Supaya ketika orang ke gereja pulang, dia mengalami pencerahan. Berubah. Berubahlah yang real. Jangan cuma dipikirin, aku sudah berubah, tapi belum. Berubahnya yang real. Praktek dengan orang di sekeliling kita. Sama pasangan hidup. Sama pasangan hidup nggak bisa pura-pura. Tidur sama-sama, makan sama-sama, kemana sama-sama. Nggak bisa pura-pura. Kalau sama orang lain bisa pura-pura. Ya. Praktek sama pasangan hidup dulu. Ayo berubah. Jadikan keluarga menjadi keluarga Allah yang benar. Ya. Makanya ya seorang pengkhotbah yang nggak berani ajak istrinya. Itu dia. Sebab ada pengkhotbah yang ya amin amin. Lihat aja istrinya bagaimana ekspresinya. Saya dikasih tahu orang, oh iya juga ya gitu. Amin amin gitu. Istrinya gini. Allah. Ya capek deh. Aduh saya dapat masukan banyak loh saudara. Aduh istrinya bilang, dari gininya aja kita udah tahu tuh. Itu sudah berbicara sangat banyak. Tapi hari ini saya nggak bawa istri bukan karena itu loh ya. Anak saya ikut lomba apa gitu, lomba balet atau apa gitu. Jadi hari ini nggak bisa. Udah gitu baletnya hari Minggu lagi ya, emang ada-ada aja ya. Aduh. Iya, hidup cuma satu kali. Mari kita mulai berubah dari sekeliling kita yang terdekat dulu. Ya. Pusatnya hidup ini jangan uang, saudara. Pusat hidup ini kebenaran. Uang nomor sekian. Ya. Uang jadikan uang sebagai alat untuk bersahabat dengan Tuhan. Kalau saudara punya uang banyak, bagus. Jadikan itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Tolongin banyak orang. Latihan, saudara. Kalau nggak latihan nggak bisa. Dulu saya pelit banget, saudara. Tapi bukan karena apa? Karena memang miskin banget. Jadi karena miskin banget, lalu udah kerja, punya uang, jadi pelit. Tapi pelitnya sama diri sendiri, sama orang lain saya nggak pelit. Sampai hari ini kadang-kadang begitu loh. Kemarin saya jalan sama istri saya. Istri saya mau beliin sandal saya. Saya bilang nggak usah lah. Buat apa? Sandalmu itu bulukan. Saya bilang biarin aja. Emang kenapa? Yang penting orangnya nggak bulukan. Enggak, aku beliin. Enggak usah. Dibeliin juga sandal. Saya itu nggak peduli loh, saudara mau sepatu kayak apa-apa, nggak penting. Serius. Kalau saudara lihat apa saya pakai batik kok ganti terus, itu batik murah. Itu 200 ribuan. Ya, itu 200 ribuan. Kata orang yang penting bukan batiknya. Ya yang penting rapi lah ya. Toh di kamera nggak kelihatan kok batik mahal mah, enggak. Nggak perlu juga, ngapain sih pakaian mesti yang mahal dan sebagainya, nggak perlu. Apa aja sama aja kok. Yang penting di hadapan Tuhan, apakah kita hidup berkenan atau tidak. Amin ya. Ya, ini peringatan terakhir itu sudah sangat sering sekali disampaikan di gereja. Mari kita rela mengosongkan bejana jiwa kita. Kita penuhi dengan gairah surga. Praktek, saudara. Mari kita praktek. Saudara mesti punya batiniah yang benar. Lupakan pengertian lama, persepsi lama, premis-premis lama. Lupakan itu. Ketemu Tuhan itu bukan soal uang, bukan. Makanya di gereja saya berulang-ulang saya tekankan ya. Saudara yang ekonominya pas-pas, nggak usah kasih persembahan, nggak perlu. Tuhan persembahkan hatimu. Amin. Ya, persembahkan hatimu, yang Tuhan inginkan tuh hati. Tapi yang punya banyak, dukung pekerjaan Tuhan. Atau kalau nggak dukung di gereja ini, nggak masalah. Jadilah berkat di saudara-saudara, siapapun. Nggak ada urusan ngumpulin uang dan sebagainya, nggak ada. Ya, amin ya.
Yang penting kita semua nanti selamat. Dan kita ketemu lagi di surga. Nah, itu nomor 1. Sekarang sebelum kita menutup mata, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, mari kita kerjakan bagian kita dengan baik. Mari kita kerja keras, belajar, jadi berkat bagi sesama. Buat orang-orang heran di sekelilingmu. Ada apa ya kok dia sekarang berubah ya? Kok dia sekarang adem ya? Dulu waduh kalau deket dia itu kayak duren. Berduri. Kok deket-deket ketusuk. Nyakitin terus. Tapi sekarang adem kalau deket dia. Kenapa ya? Nah, harus jadi begitu. Itulah yang disebut oleh Rasul Paulus bermegah di dalam Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, bukan. Supaya orang melihat betapa mulianya Tuhan bisa mengubah orang seperti kita. Yang dulunya sombong, pelit, sok-sokan, sekarang berubah loh. Itu nggak gampang loh, saudara. Tapi itu sangat mungkin. Kalau kebenaran yang berlaku, firman Tuhan itu berkuasa. Alkitab mencatat Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang mengubah mindset, yang mengubah pola hidup, yang mengubah perasaan. Perasaan penuh belas kasihan. Itu orang modern mana begitu. Yang penting aku sukses, yang lain bodo amat. Itu bahaya loh. Anak muda nggak boleh ikut filosofi yang begituan. Makanya ya setan itu berusaha memotong generasi. Orang tuanya ke gereja mengerti kebenaran, oke saja kata dia. Tapi anaknya mulai nggak ngerti, dipotong. Artinya apa? Generasi berikutnya hancur. Hati-hati. Makanya orang tua harus jadi teladan di rumah. Tunjukkan sikap seperti Tuhan. Kalau ada anak yang salah, ampuni. Sabar. Kasih contoh. Semua orang buat salah. Tapi harus ada pengampunan. Tapi ada batasnya. Batasnya adalah ketika kita menutup mata. Jangan sampai kita menutup mata, kita belum berubah. Saudara sekalian, 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, ketika Tuhan Yesus datang, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Apa artinya? Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, nggak sampai ke bumi, di awan-awan. Yang mati dibangkitkan. Yang masih hidup, tubuhnya diubah seketika. Kita semua akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Barulah menyongsong Tuhan di awan-awan dan bersamanya selama-lamanya. Banyak orang tidak membahas soal surga dan neraka. Padahal itu nyata. Dalam bayangan orang postmodern itu, surga itu nggak jelas itu. Neraka itu nggak ada, Pak. Oh, begitu. Di dunia-dunia luar yang maju-maju begitu tuh pikirannya. Padahal ya, semuanya nyata. Kalau kita lihat matahari nyata nggak? Neraka lebih nyata dari itu. Hari ini peringatan terakhir nih. Jangan sampai kita nggak mau melepaskan diri dari segala milik. Masih sombong itu nggak mau melepaskan diri itu dari kesombongannya, keangkuhannya itu. Apa sih yang disombongin? Apa coba? Aku kaya nih, sombong. Ya belum tahu dia. Nanti di pembaringan terakhir semuanya itu nggak ada artinya sama sekali. Bahkan itu kekayaan menjadi kutuk kalau disimpan untuk diri sendiri. Harus mulai dikaryakan, memberkati banyak orang, keluarga, diberkati orang-orang. Tidak hanya soal uang, bagi yang ekonominya pas, jadilah berkat, tunjukkan sikap, cara berpikir dan berperasaan seperti Tuhan. Perhatiannya, kasihnya, itu kan nggak harus dengan uang. Tapi kalau orang punya lebih, harus dengan uang juga. Kalau enggak, pelit namanya. Amin ya. Ya, kita tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Mari kita berubah.
Jangan sampai semuanya menjadi terlambat. Ada satu ayat di Alkitab. Kejadian 27 ayat 38. Saya bacakan ya. Kejadian 27 ayat 38. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Esau menangis, saudara. Karena berkatnya itu hilang ternyata. Hak kesulungan itu hilang. Lepas dari tangannya. Milik Yakub. Dan dia menangis sekeras-kerasnya. Percuma. Menangis sekeras-kerasnya percuma. Ia tidak dapat lagi, sudah lepas. Nggak bisa diminta balik. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 16 sampai 17. Ini peringatan buat semua. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi ada suatu keadaan di mana seseorang sudah tidak bisa balik. Hati-hati, jangan anggap enteng. Mumpung kita masih punya kesempatan, masih punya waktu, kita balik hari ini. Ya, kembali ke Tuhan, semuanya. Belajar yang tekun. Hari ini kita beruntung, teknologi sudah maju online. Saudara yang ada di ujung bumi pun bisa mengikuti pendalaman Alkitab kita setiap Rabu malam, online Bible study. Renungan malam setiap hari sebelum tidur, hanya 4 menit, 5 menit. Ya, khotbah hari Minggu, dan lain-lain. Banyak sekali. Hari ini asupan jiwa yang dibutuhkan tersedia online. Sangat mudah. Tinggal bagian saudara sebagai yang memiliki kehendak bebas, mau belajar atau tidak. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Jangan sia-siakan hidupmu. Ya, amin ya. Kita lepaskan semua ambisi kita. Kita lakukan kehendak Tuhan. Melepaskan diri bukan berarti, aduh aku sudah nggak mau punya proyek apapun. Bukan itu. Diganti dengan gairah surgawi. Aku mau buat ini, buat itu untuk Tuhan. Semalam acara pemuda dan dewasa muda, Bapak Ibu atau saudara yang masih muda, dengarkan itu. Para orang tua dengarkan, anak-anaknya harus dengar. Semalam tentang investasi. Investasi itu ada di bumi, ada di surga. Bagaimana supaya investasinya berhasil? Jangan sampai invest di bumi berhasil tapi tidak punya harta di surga. Ya, ada banyak jebakan di dunia ini. Suruh dengarkan, saudara. Secara online juga nggak apa-apa, nggak usah datang ke sini. Saudara kan tidak dimintain apa-apa, tidak diancam perpuluhan dan sebagainya. Nggak ada di sini. Yang penting kita mengerti, semua berubah, semua berkenan bagi Tuhan. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan sampai ya, ada orang yang meraung-raung di kekekalan. Karena itu percuma, sudah sangat terlambat meraung-raung. Hari ini adalah waktunya. Jangan ditunda lagi untuk berubah. Jangan menunda-nunda untuk masuk ke bahtera kebenaran. Mampir dulu, masih santai-santai dulu. Terlambat, ketutup nanti pintunya. Saudara, tinggalkan semua urusan yang tidak ada hubungan dengan kekekalan. Ketika kita bekerja bisnis itu pun harus dihubungkan dengan kekekalan. Semuanya untuk Tuhan. Fokus pada panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk apa? Kita semua. Jangan salah mengerti. Bukan cuma pendeta yang dipanggil. Kita semua dipanggil menjadi anak-anak Allah. Ya. Menjadi anak-anak Allah.
Jangan sampai kita semua menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Tuhan memberikan kesempatan bukan hanya kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ingat betapa bandelnya kita dulu, mengulang-ulang kesalahan. Itu kesempatan kedua atau keberapa? Jangan-jangan ke 100 lagi. Amin ya saudara. Tuhan itu seperti seorang penjunan kita semua itu tanah liatnya. Ya, jangan sampai kita dibentuk Tuhan tapi tidak mau. Rusak nanti bejananya. Peringatan terakhir harus kita sambut dengan serius. Iya Tuhan, aku mau. Ku lepaskan semua milikku. Aku mau belajar dari nol. Begitu. Aku mau jadi tanah liat di tangan-Mu Tuhan. Begitu ya. Ada amin ya semua? Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Mari kita hidup di tangan penjunan kita. Jangan sampai ini menjadi peringatan terakhir, saudara. Amin ya semua ya. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Saudara sekalian, seandainya ini peringatan terakhir, apakah saudara sudah siap menutup mata? Siap Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita renungkan kebenaran ini. Lepaskan segala milikmu. Gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Matikan manusia lamamu. Jangan sombong. Jangan licik, jahat. Jangan tidak memiliki nurani, belas kasihan terhadap sesama. Jadilah seperti Tuhan yang memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, yang memandang orang lain dengan belas kasihan. Yang diingini Tuhan bukan persembahan, tapi belas kasihan. Amin ya semua. Kita jadi bejananya Tuhan saja. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan, ku berjalan di jalan. Ku berjalan di jalan-Mu, ku berjalan di jalan-Mu, ku berjalan di jalan-Mu. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, kalau kami diperingatkan selalu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa,
Kau berkati gerejamu di tempat ini, channel gerejamu untuk menjangkau banyak jiwa sampai ke ujung bumi. Kau sertai kuasamu di dalam firman-Mu ini, agar dapat menembus sampai pikiran dan jiwa banyak orang. Agar mereka dihentakkan dan sadar dan menyerahkan diri untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Tuhan berkati juga, agar mereka juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.